Halo semuanya, perkenalkan nama saya Audit Inka Febrian. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan jurusan Bioteknologi. Jadi di sini aku mau ngebahas tuh jurnal atau artikel ilmiah gitu. Ini udah terindeks Scopus. Nah, dalam jurnal ini atau artikel ini yang dipublish online 18 Juli 2014 ini yang berjudul Biofilm Formation by Bacillus subtilis, New Insight into Regulatory Strategies and Ensemble Mechanism, yang mana ini tuh meneliti formasi bakteri Bacillus subtilis, strateginya dan mekanisme pembentukannya tuh kayak gimana. Jadi untuk bakterinya sendiri, Bacillus subtilis tuh sebenarnya bakteri yang sering ditemukan di tanah dan lingkungan alami. Bakteri ini tuh bisa membentuk biofilm, bisa membentuk spora juga karena ada di tanah ya. Oke, untuk definisi general, biofilm adalah komunitas terorganisasi dari mikroorganisme terutama bakteri yang melekat pada permukaan dan diselimuti oleh matriks ekstraseluler yang mereka produksi sendiri. Matriks ekstraseluler itu struktur pelindung yang dihasilkan dan disekresi oleh sel-sel bakteri keluar sel. Kalau dibayangin kayak lem atau kerangka yang ngikat sel-sel bakteri gitu ya. Jadi kayak biar mereka sama-sama melindungi gitu. Dan komponen ini tuh tersusun oleh eksopolisakarida atau IPS. Lalu ada protein tes A, ada BS1A, protein hidrofobik. Yang mana itu tuh kayak buat mantel pelindung gitu loh. Nanti akan aku kasih tahu ya gambarnya yang mana. Lalu kalau komponen tambahannya tuh ada eDNA, ada ion kalsium dan magnesium, lalu ada enzim ya. Nah, untuk pada gambar A yang sudah saya bilang nih, kalau misalkannya ada kemampuan untuk menolak air. Jadi ini tuh biofilmnya tuh udah matang ya. Dan ini tuh yang ditumbuhkan di laboratorium, permukaannya tuh kayak berkerut gitu ya, dan ada beralur kayak ada saluran-saluran gitu. Dan ini tuh kayak pola alaminya gitu. Dan ini tuh menunjukkan biofilmnya padat dan memiliki strukturnya tuh kompleks gitu. Nah, ini dicoba nih, diteliti gitu, di eksperimen tetesan air berwarna merah jadi air dikasih berwarna gitu. Warnanya merah biar kelihatan perbedaannya nih. Karena kalau putih mungkin nggak kelihatan gitu ya. Setelah ditetesin ternyata bener dong. Biofilm itu punya sifat hidrofobik atau menolak air. Sehingga air tetap menggumpal di atas dan tidak menyerap. Struktur kerutan dan alur tersebut ngeliatin kemampuan biofilm untuk melindungi komunitas bakteri di dalamnya, sekaligus menjadi penghalang bagi zat luar masuk. Nah, pada gambar B yang kedua, ini tuh nunjukin bahwa biofilm dari bakteri ini terbentuk dan berfungsi gitu. Jadi ada strukturnya gitu. Ada beberapa tipe sel nih. Ada sel yang dengan flagel yang bisa bergerak, ada sel spora yang bisa tahan dalam kondisi ekstrim. Ada juga sel yang menghasilkan enzim pemecah protein atau protease, serta sel pembentuk matriks nih atau lapisan pelindungnya. Nah, lapisan luar yang biru itu adalah matriks biofilmnya nih. Si pelindung yang kita bahas dan kita sebut-sebut ini terbuat dari protein yang sudah saya sebutkan tadi, polisakarida dan molekul lainnya ya, yang memperkuat serta melindungi bakteri dari lingkungan luar, dari bahaya dan segala macamnya itu. Biofilm itu punya saluran nih, saluran yang mengalirkan air saling terhubung gitu. Kalau misalkannya ada yang kurang nutrisi, maka bakteri yang punya akan menyalurkan. Jadi seperti itulah. Lalu ada juga proses pulling dan pushing nih, menarik dan mendorong. Menggambarkan dinamika dari biofilm, karena beberapa bagian tuh bisa turun, kolaps. Seperti bila ada tekanan di luar atau kematian sel. Oke, tadi juga udah dijelasin ya kalau misalkannya ini tuh kayak bentuknya tuh kayak si biofilmnya kayak fleksibel gitu ya, kayak karet gitu. Oke, dan di sini tuh
bisa collapse juga, bisa dilihat dari gambar kalau misalkannya ada air atau kejatuhan zat, pasti dia akan sedikit mendorong ya, kayak pushing, collapse gitu. Karena ada suatu tekanan, lalu kalau misalkannya ada bakteri yang mati di dalamnya, pasti juga akan collapse nih atau turun juga karena ibarat batu bata ditumpuk, kalau yang tengahnya tiba-tiba di-push atau mati, ibaratnya si bakterinya ini nih. Kita bisa lihat nih strukturnya kayak tangga gitu, ya pasti yang di bawahnya otomatis akan roboh dan dindingnya bakalan collapse. Oke, kita akan lanjut lagi ke mekanismenya nih, karena kita nggak akan jauh-jauh dari judulnya, jadi kita akan on point aja langsung ke bagian mekanisme pembentukannya ya. Oke, teman-teman, kita lanjut. Di sini ada 2 gambar yang menjelaskan mekanisme terbentuknya matriks atau biofilm itu sendiri. Jadi yang pertama ada fase platogenik, yang mana ini nih fase bakteri itu hidup bebas dan belum menjadi biofilm. Kalau fase yang kedua biofilm, yaitu fase biofilm. Oke, yang pertama saat ada sinyal nih protein ESPO0A berperan jadi pemutus keputusan utama nih. Jadi kalau tidak aktif, bakteri tetap bergerak bebas, dan jika aktif maka bakteri tidak akan bergerak bebas karena nanti ke bawah-bawahnya tuh ada koordinasi lagi lah biar si bakteri itu merakat satu sama lain. Jadi ABRB penghambat, pencegah gen biofilm aktif jika kondisi belum sesuai. Begitu juga spora aktif ABRB dimatikan. Lalu ada SINR. SINR penghambat kuat untuk gen biofilm. Kalau SINR aktif, biofilm tidak terbentuk. SINL dan SLRA bisa kita sebut pengunci penghambat aktivitas SINR. Kalau SINL atau SLRA aktif, SINR jadi terkunci dan tidak bisa menghambat gen biofilm. Akibatnya gen biofilm tuh bisa bekerja. Nah, ada gen matriks nih, IPS, BSLA, RMA. Setelah SINR dikunci, gen-gen penyusun biofilm seperti IPS, BSLA, RMA aktif. Mereka mulai membangun lapisan pelindung matriks yang melindungi dan menyatukan bakteri. Saat biofilm terbentuk, gen-gen yang mengatur gerak dimatikan oleh protein-protein seperti SLR dan SINR. Akibatnya, bakteri berhenti bergerak, bergabung, dan membentuk komunitas yang keras dan saling melindungi. Oke, gue simpulkan secara cepat. Jadi, proteinnya tuh menghambat dan mengaktifkan protein lain. Jadi bisa saling mengaktifkan atau menghidupkan. Nah, jadi ESPO0A mematikan ABRB, lalu SINL akan aktif, SINL mematikan SINR, dan aktivitas gen biofilm terjadi atau matriks. Jadi kayak ini tuh diputus gitu, diaktifkan jadi langsung ke matriks gen. Begitu juga nanti di SINR di sini akan mati, yang mengarah ke gen untuk bergerak akan mati. Jadi di biofilm nanti akan selain tidak bergerak, dia akan menempel juga gitu. Jadi kalau bisa kita lihat ESPO0A ini tuh kayak kapten dari si bakteri-bakteri ini yang harus berkumpul dan bikin benteng. Itu tuh dia yang ngatur. Lalu ada penjaga pintu, SINR sama ABRB, yang selalu berjaga supaya benteng nih nggak sembarangan terbentuk gitu. Kalau udah ada perintah, baru SINL atau SLRA itu dikunci gitu. Dan tim bisa mulai membangun benteng bersama mengaktifkan gen PS, BSLA, dan REM-A. Baru nih, kalau udah ada saling koordinasi, bentengnya ini bakalan terbentuk karena nggak ada lagi itu yang berkeliaran. Semua tuh merapat gitu. Sini bentuk benteng. Kita bangun sebuah pertahanan yang kuat supaya kita bisa tetap bertahan hidup gitu. Nah, kira-kira gitu deh mekanisme terbentuknya bakteri Bacillus subtilis.
Jadi untuk keuntungannya sendiri sebenarnya itu lebih menguntungkan untuk bakterinya ya, yang pastinya. Selain untuk melindungi, dia tuh jadi ya tahan lah, terlindungi. Sama aja sih. Jadi kayak mereka tuh bisa berkembang biak dengan sukarela, dengan aman karena terlindungi. Lalu kalau untuk manfaatnya sebenarnya, kalau untuk manusia, kalau misalkannya tergantung sih. Kalau misalnya di pangan atau di medis itu sebenarnya lebih ke arah banyaknya tuh merugikan ya. Apalagi kalau misalkannya biofilm itu udah ada di organ kita atau di bagian mana gitu yang bikin kita tuh terinfeksi gitu. Jadi itu susah banget dan itu tuh bisa aja menyebabkan resistensi antibiotik. Penyebabnya ya itu tadi karena bakterinya sudah membentuk biofilm, jadi ya susah ya untuk dibasmi. Tapi di lain sisi itu sebenarnya bisa menjadi bahan riset dan perkembangan ilmu pengetahuan juga ke depannya untuk umat manusia dalam medis. Jadi bisa ada pengembangan obatnya juga. Nah, untuk di pangan sendiri itu juga sangat bisa merugikan karena bisa juga membuat kontaminasi dan susah untuk dibersihkan juga, apalagi dalam peralatan-peralatan industri makanan pabrik itu. Nah, kalau untuk lingkungan sendiri sebenarnya inilah habitat Bacillus subtilis, yaitu di dalam tanah, dan dia tuh sebenarnya sangat membantu. Dan di luar itu secara general tuh bisa untuk bioremediasi juga. Dia tuh bisa menyuburkan tanah, bisa mengatur populasi bakteri-bakteri lain, bakteri patogen gitu di dalam tanah. Makanya memang habitatnya itu di dalam tanah, jadi seperti itu deh. Lalu untuk cara pencegahannya sendiri sebenarnya setiap bakteri itu beda-beda dan strukturnya juga pasti beda-beda. Mekanismenya juga mungkin rada sedikit beda juga ya. Mungkin ada beberapa biofilm bakteri tuh yang kena asam dikit mungkin udah hilang atau gimana, tapi emang rata-rata sih harus memerlukan basa dan asam yang kuat untuk menghancurkan dinding sel. Lalu ada alternatif lain yaitu menggunakan beberapa enzim. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah mohon dimaafkan dan saya sangat amat menerima kritik dan saran dari kalian. Terima kasih.